warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. Ashhadu an la ilaha illallah nukabbiruhu takbira wa nu'azzimuhu ta'zima wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ahli sidqi wal wafa. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Maka pada hari ini kita merayakan Idul Fitri. Id itu artinya adalah kembali, Al-Fitri artinya Al-Iftar, berbuka. Jadi kita kembali berbuka. Ada yang memaknai Al-Fitri, ada perluasan makna Al-Fitrah, yaitu kembali kepada kesucian. Kita merayakan pada hari raya ini kembali berbuka setelah kemarin-kemarin kita berpuasa, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan janji yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, 1 kegembiraan pada saat dia berbuka. Pada saat ini kita melaksanakan Idul Fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan 1 kegembiraan lain adalah pada saat dia bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Rawahul Bukhari. Hadirin rahimakumullah, ada ungkapan kata-kata mutiara dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, laisal 'id liman labisal jadid wa innama liman ta'atuhu tazid. Id itu bukan semata-mata untuk orang yang memakai baju baru, tetapi id itu adalah untuk orang yang ketaatannya bertambah. Kemudian beliau menambahkan, laisal id liman tajammala bil libasi warrukub walakinnal id liman hufirat lahu dzunub. Id itu bukan semata-mata untuk orang yang membaguskan dirinya dengan baju, pakaian, serta kendaraan. Tetapi id itu adalah untuk orang yang diampuni dosa-dosanya. Inilah kata-kata mutiara yang bagus untuk kita cerna. Bukan semata-mata bergembira, euforia setelah sebulan penuh terbebas kita sekarang ini melakukan apapun, bukan begitu, tapi kita gunakan untuk bermuhasabah, untuk evaluasi amal-amal kita semuanya. Satu saat putri-putri dari seorang khalifah yang terkenal, Umar bin Abdul Aziz, datang kepada ayahnya dan memohon kepada ayahnya pakaian yang baru untuk persiapan Id.
Maka saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan kezuhudan dan kesederhanaannya mengatakan, laisal id liman labisal jadid, innamal idu liman khafa yaumal wa'id. Id itu bukan semata-mata memakai baju yang baru, tetapi id itu adalah untuk orang yang takut kepada hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada hari ini dan mulai tadi malam kita melantunkan kalimat takbir, tahmid, tahlil, kita membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perintah dari Allah taala di dalam surah Al-Baqarah di akhir surah akhir ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Dan supaya kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang telah Allah sampaikan kepada kalian, petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian semuanya. Wa la'alakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi sama sekalian kita bertakbir, bertahlil, bertahmid, memuji Allah Ta'ala, mengagungkan Allah adalah dalam rangka mensyukuri nikmat yang besar dari Allah Ta'ala berupa nikmat hidayah, yaitu hidayah itu taufik, hidayah penunjukan dan kemudahan kepada kita untuk melakukan ibadah selama di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita berpuasa penuh insya Allah. Saat sebagian saudara kita dengan tanpa malu-malunya tidak berpuasa pada siang hari. Ada yang di jalanan, ada yang di warung-warung misalnya ya. Alhamdulillah kita bisa berpuasa penuh insya Allah. Saat yang lain mungkin ada yang musafir atau mungkin yang sakit tidak bisa berpuasa. Alhamdulillah kita bisa berpuasa penuh. Ini adalah taufik dari Allah yang harus kita syukuri. Kita juga bisa melaksanakan sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih secara berjamaah, tidak bolong. Jadi sholat tarawih di Ramadan ini dianjurkan dengan berjamaah. Alhamdulillah kita bisa penuh. Sementara mungkin saudara kita ada yang sakit atau mungkin di perjalanan tidak bisa penuh melaksanakan sholat tarawih ini, mungkin bisa melaksanakan sendirian, tapi kita alhamdulillah penuh. Di antara kita insya Allah sebagian kita juga bisa mendapatkan fadilah haji dan umroh setiap paginya. Man sholat al-ghadata fi jamaah, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, summa qa'ada yadkurullah hatta tatul asyams, dia duduk sebentar untuk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Summa shalla rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat, fakanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tamatin wa tamatin wa tamah. Maka orang ini mendapatkan fadilah seperti melaksanakan haji dan umrah secara sempurna dan sempurna. Alhamdulillah kita ada yang 30 kali kalau kita mengawali kemarin ya, mendapat fadilah haji umrah setiap pagi. Ada yang 29 kali. Alhamdulillah, ini taufik dari Allah. Ada di antara kita yang setiap harinya mendapatkan bonus istana di surga. 1 hari 1 istana, rumah mewah di surga. Man sholla itsnatai asyarata rakaatan fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam, maka orang ini dibangunkan untuknya 1 rumah yang indah di surga. Masya Allah. Setiap hari kita dapatkan, berarti kalau 30 hari 30 istana yang kita dapatkan di surga. Alhamdulillah. Ini taufik dari Allah, harus wajib kita syukuri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Hadirin hadirat rahmakumullah. Pada saat akhir Ramadan, Ali bin Abi Thalib keliling ke kawan-kawannya. Dan beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang diterima amal ibadahnya, sa'uhanni'uhu, saya akan berikan tahniah, ucapan selamat. Dan siapa di antara kalian yang ditolak amal ibadahnya, sa'u'azzihi, aku akan berikan takziah, ucapan bela sungkawa kepadanya. Artinya apa? Kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Tidak ada jaminan ibadah kita diterima. Harus ada dua sifat antara roja dan khauf dalam diri kita masing-masing. Roja adalah harapan, khauf adalah kecemasan. Roja optimisme, khauf adalah pesimisme. Ini seperti dua sayap. Dalam setiap aktivitas amal-amal ibadah harus berlandaskan dua roja dan khauf ini. Sehingga di antara doa kita, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, itu adalah roja harapan. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, itu adalah khauf. Jangan-jangan kita sudah capek-capek puasa tapi nggak diterima. Jangan-jangan kita sudah bangun sholat malam tapi nggak diterima. Itu ada khaufnya ya. Jangan merasa ujub atau jangan merasa sudah baik, sudah stoknya amal banyak misalnya ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, mari kita evaluasi bermuhasabah ya. Al-muhasabah ba'dal amal ini satu tuntunan dari para ulama kita, mengevaluasi setelah beramal. Ada pertanyaan yang perlu untuk kita tujukan pada diri kita masing-masing. Apa parameter diterimanya amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan? Paling tidak ada 7 pertanyaan yang perlu kita tujukan pada kita masing-masing. Yang ini kita ambilkan dari ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, yang sudah banyak sekali dalam Al-Quran disebutkan. Tapi yang saya sitir adalah di awal Al-Baqarah dan di Ali Imran 133, 134. Yang kalau kita simpulkan ada 7 sifat di situ. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah setelah Ramadan ini iman kita meningkat? Ini diambilkan dari firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengimani kepada yang ghaib. Apa ghaib itu? Ghaib itu adalah yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera di dunia. Ada ghaib yang sifatnya mutlak, ada ghaib yang sifatnya nisbi. Jadi mengimani rukun-rukun iman. Yang paling inti daripada iman itu adalah at-tauhid. Jadi sejauh mana kualitas tauhid kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal ibadah, dalam hal kita esakan rububiyahnya, asma wa sifatnya ya. Ada satu kisah singkat yang bisa kita ambil teladan ya. Satu saat Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik berkunjung berziarah haji ke Baitullah, dan saat itu bertemu dengan cucu Umar bin Khattab yang namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi cucu Umar namanya Salim. Salim ini orang yang terkenal alim, zahid, abid, pokoknya luar biasa. Menjadi rujukan masyarakat saat itu. Nah, pada saat di sela-sela berdoa di pelataran Ka'bah, didekati oleh khalifah. Dan khalifah dengan tawadhu, rendah hati, hormat mengatakan, hal min hajatin aktihalak, apakah ada kebutuhan yang bisa aku bantu untuk Anda? Salim diam ya, seolah-olah dia khusyuk lah berdoa, terus diulangi lagi pertanyaannya. Maka Salim menjawab begini, inni astahi an akuna bi jiwarillah wa as'ala ahadan ghairahu. Saya malu karena sekarang ini berada di samping rumah Allah, di pelataran Ka'bah, sementara harus meminta kepada selainnya. Ini jawaban diplomatis yang luar biasa ya. Akhirnya khalifah malu ya.
dibiarkan beliau berzikir, sholat dan sebagainya. Akhirnya setelah keluar dari Masjidil Haram, dikejar Salim itu dan ditanyakan, apakah ada hajat yang bisa saya tunaikan, yang saya bantu? Kata Salim begini, min hajati dunya am min hajatil akhirah. Apakah di antara kebutuhan dunia atau akhirat? Khalifah menjawab, min hajati dunya, dari kebutuhan dunia. Maka kata Salim, coba kita perhatikan ungkapan akidah tauhid yang luar biasa ya. Inni la as'alud dunya mimman yamlikuha fa kaifa as'aluha mimman la yamlikuha. Sesungguhnya aku tidak meminta dunia dari zat yang memiliki dunia. Bagaimana aku meminta dunia kepada makhluk yang tidak memiliki dunia ini? Masya Allah, luar biasa ya. Jadi selama ini beliau meminta pada Allah, minta akhirat, bukan minta dunia ya. Jadi dia nggak minta dunia kepada Allah, zat pemilik dunia, pemilik alam raya, apalagi kepada manusia, nggak mungkin. Beliau tidak meminta kepada zat atau kepada makhluk yang tidak memiliki dunia ini, walaupun seorang khalifah. Nah, ini contoh ya, bagaimana tauhid, i'timad, tawakal, totalitas kepada Allah Ta'ala dalam hal bergantungnya. Allahu Somad, Allah sebagai tempat bergantung. Ini evaluasi yang pertama ya, tentang masalah keimanan, apakah meningkat atau biasa-biasa saja pasca Ramadan. Yang kedua pertanyaannya adalah, apakah kita ini semakin semangat untuk menegakkan sholat? Dari firman Allah, wa yuqimunas sholah. Orang bertakwa itu adalah mereka yang menegakkan sholat. Alhamdulillah, saat Ramadan kita dimudahkan untuk sholat isya dan subuh dengan berjamaah. Padahal itu sholat yang terberat untuk orang-orang munafik. Afqalu sholat alal munafikin sholatu al-isya wa sholatu subhi. Sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik itu sholat isya dan subuh. Walau annakum ta'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa au kama qala. Seandainya kalian tahu atau mereka tahu tentang fadilah di antara isya dan subuh, mereka pasti mendatanginya walaupun dengan merangkak. Insya Allah kita masih sehat jasmani dan rohani kita ya, nggak sampai merangkak ke masjid. Kita dimudahkan untuk sholat jamaah, wajib kita syukuri. Jadi inilah menegakkan sholat dengan segala macam dimensinya yang dalam Al-Quran. Paling tidak ada 83 kali perintah tentang sholat, menunjukkan pentingnya sholat untuk kita tegakkan, bukan semata-mata kita lakukan. Yang ketiga pertanyaannya, apakah pasca Ramadan ini kita semakin semangat untuk menginfakkan harta-harta kita? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang telah Allah berikan rezeki kepada mereka ini berinfak. Kemudian di Ali Imran 134-nya, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka dalam keadaan lapang, juga dalam keadaan yang sempit. Kalau kita infak pada kondisi longgar, insya Allah wajar. Kalau kita infak dalam kondisi sempit, luar biasa. Perlu kita evaluasi ya. Kalau kita makan bersama dengan keluarga di restoran, di rumah makan ya, kita mengeluarkan uang 100.000, 200.000 membayar, kira-kira berat apa ringan, Pak? Kecil ya insya Allah ya, sama satu keluarga 5 orang. Tapi coba kalau ada umplung ya, ada kotak infak yang beredar di masjid itu, kita mengeluarkan uang warna biru atau warna merah, kira-kira berat apa ringan? Alhamdulillah kalau ringannya. Masya Allah ya, ini evaluasi kita semuanya ya. Seolah-olah kita berat menginfakkan harta yang itu untuk investasi tabungan akhirat, nggak hilang. Kalau untuk makan kan hilang ya, maksudnya tetap kita dapat pahala memberi nafkah keluarga ya, tapi kan itu didapatkan oleh si pemilik warungnya kan. Nah kalau kita infakkan ke masjid, ke musola, ke pesantren, itu rekening akhirat kita semakin bertambah. Tapi kadang-kadang kita berat ya. Padahal Nabi mengatakan mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta itu oleh sedekah, bahkan bertambah. Di antara penyesalan ahlul kubur itu karena nggak bisa bersedekah.
Di surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 Allah mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau boleh ditunda kematian sebentar saja. Maka dia mengatakan, sa'asaddaq, aku akan memberikan sedekah ya. Fa'asaddaq aku minas sholihin, aku akan bersedekah kalau ada tundaan sebentar. Tapi itu nggak mungkin kalau sudah ajal ya. Ini poin yang ketiga. Yang keempat, pertanyaannya, apakah kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman kita? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini pertanyaan kita semuanya. Sejauh mana kita interaksi dengan Al-Quran? Alhamdulillah, Ramadan kemarin kita bisa mengkhatamkan tilawahnya 30 juz, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Monggo silahkan kita lanjutkan kebiasaannya pasca Ramadan. Dan juga jangan lupa ada kewajiban kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran 5M, bukan 5 miliar, tapi M yang pertama adalah membacanya, M yang kedua adalah memahaminya, M yang ketiga adalah menghafalkannya, M yang keempat adalah mengamalkannya, yang kelima M adalah mendakwahkan. Jadi kalau selama ini kita baru membaca, ini baru 1, masih ada 4 M yang lainnya yang harus kita upayakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pertanyaan yang kelima adalah, apakah pasca Ramadan ini kita semakin yakin dengan akhirat? Wabil akhirati hum yuqinun. Apakah iman kita, apakah kita menjadikan akhirat ini sebagai orientasi tujuan utama dalam hidup kita? Al-Qasas 77 yang menjadi syiar kita ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah apa yang Allah Ta'ala berikan untukmu, kehidupan akhirat itu yang paling utama. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Jadi jangan dilupakan. Ada hadis Nabi yang memberikan motivasi kepada kita ya. Man kanatit al-akhirah hammahu. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, maka ada 3 keuntungan yang kita dapatkan. Ja'alallahu al-ghina fi qalbihi. Yang pertama, Allah Ta'ala berikan kekayaan dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu. Urusannya itu dimudahkan ya. Kemudian yang ketiga, wa atatu dunya wa hiya dunia mendatanginya dalam keadaan tunduk. Kebalikannya, kalau orang yang berorientasi dunia, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang orientasinya dunia, ja'alal faqra baina ainihi. Kefakiran, kemiskinan itu nampak terus di depannya, merasa kurang-kurang terus ya. Yang kedua, wa farraqa alaihi syamlahu, urusannya ruwet, ngurus hal yang sederhana, susahnya minta ampun. Yang ketiga, wala ya'tihi dunya illa bima qudira lahu, dan dunia hanya mendatangi sesuai dengan takdirnya, tidak ada keberkahan, tidak ada kecukupan di sana, merasa ya sesuai dengan takdirnya, pas-pasan saja. Inilah kita disuruh memilih apakah orientasi akhirat atau orientasi dunia. Yang keenam, apakah kita semakin bisa menahan amarah kita? Wal kadhiminal ghaidh, di Al-Imran 134-nya, orang yang bertakwa adalah orang yang suka menahan amarah, artinya bersabar ya. Laisa syadid bisara, orang yang sabar itu bukan orang yang kuat dalam berduel, tetapi yang sabar adalah man yamliku nafsi indal ghadab, orang yang sanggup mengendalikan dirinya saat emosi. Yang ketujuh, pertanyaan adalah apakah kita semakin mudah memaafkan kepada orang lain atau tidak? Wal afina anin nas, memaafkan ya. Kita ada syiar saling memaafkan, sehingga sangat heran kalau ada kritikan ya beberapa kawan-kawan para ustadz ya, mana dalilnya kita Idul Fitri bermaaf-maafan dan sebagainya. Ini Ali Imran 134 kan dalilnya ya. Jadi saling bermaafan kepada sesama kita. Allah Ta'ala memberikan janji, faman afa wa aslaha fajru 'ala Allah, orang yang memberikan maaf, berlapang dada, pahalanya itu tanpa batas, tidak ada hitungannya. Inilah beberapa renungan yang bisa kita jadikan evaluasi untuk diri kita semuanya ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amal kita, menjadikan kita jauh lebih baik pasca Ramadan, dan mudah-mudahan kita istiqomah sampai husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim,
wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min tilawati wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa tarakana alam hajatil bayda lailuha kanahariha la yasu'na anha ila halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada pesan yang bisa kita amalkan pasca Ramadan ya. Ada 8 poin saya sebutkan secara sekilas ya, mudah-mudahan sebagai renungan kita semuanya. As-saumu lan yantahi, puasa tidak akan pernah berakhir. Walaupun yang wajib selesai, tapi yang sunnah ada 6 hari di bulan Syawal. Sebagian kita bahkan ada yang kupatan ya, itu adalah tradisi dari Sunan Kalijogo yang bagus ya. Setelah puasa, kemudian kita Idul Fitri, 2 Syawal itu 6 hari puasa, kemudian hari ke-8-nya itu puasa kupatan. Nah, itu tradisi bagus walaupun tidak ada hadisnya, tapi tradisi ini bagus dan menjadi motivasi kita untuk puasa. Kemudian yang kedua, Al-Quran lan yarhal. Al-Quran nggak pergi kemana-mana, ada di rumah kita, di HP kita juga ada. Mari kita baca terus pasca Ramadan, kita khantamkan terus ya. Yang ketiga, wal masajid lan tughlaq. Masjid-masjid tidak pernah ditutup, nggak seperti masa pandemi dulu. Satu saat kita bisa sholat jamaah, bisa itikaf. Monggo silahkan pasca Ramadan. Kemudian wal istijabah lan tatawaqaf. Dikabulkannya doa kita juga tidak akan pernah berhenti. Tidak hanya Lailatul Qadar, tapi dimanapun, malam pun, setiap sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia dan meminta, mempersilahkan kita memohon apapun kepadanya. Kemudian yang kelima adalah wal ajru lan yanqati. Pahala juga tidak akan pernah habis, tidak akan pernah terputus. Ibadah terus kita lakukan. Kemudian yang keenam, ubud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah pada Allah sampai datangnya keyakinan kematian untuk kita semuanya. Yang ketujuh adalah kun abdan robbanian. Jadilah hamba Allah yang robbani, yang terus-menerus istiqomah. Yang kedelapan, wala takun abdan ramadhanian. Jangan jadi hamba Allah yang musiman, yang semangatnya hanya di bulan Ramadan saja. Inilah pesan-pesan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wa afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa kulla amalina as-salih fi syahr Ramadan wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana qulubana wa alihna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al tharana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa la yakhafuk wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ya arhamar rahimin.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Ramadan wa atik riqabana min nari jami'an ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya apabila selama ini berinteraksi ada kekhilafan. Barakallahu lana jami'an fi Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal minal a'idin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.